Halo pemirsa, RMTV News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Winda Sintia Simanjuntak yang akan memberikan informasi terkini dan teraktual yang kami rangkum di RMTV News. Inilah berita terkini untuk Anda. Di tengah wabah virus corona, sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Hadona, Baligi tetap berjalan seperti biasa. Seiring dengan adanya 7 kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Toba tentang penanggulangan virus corona atau COVID-19, di mana beberapa poin penting kesepakatan ialah terhitung tanggal 20 Maret 2020 sampai 3 April 2020 menyarankan penutupan tempat keramaian, tempat hiburan dan permainan serta tempat ibadah yang pengaturannya diatur oleh pimpinan tempat ibadah itu sendiri. Dari pantauan tim RMTV News di Masjid Al-Hadona, Baligi masih tetap dilaksanakan sholat berjamaah seperti biasanya. Ketua Badan Pengurus Harian Masjid Al-Hadona, Baligi Bangun Sibarani mengatakan, sholat Jumat di masjid masih rutin dilakukan dan tetap melakukan ibadah 5 waktu. Namun Bangun Sibarani menghimbau agar 14 hari ke depan tetap waspada dan menjaga kebersihan serta menghindari keramaian, sesuai instruksi MUI Kabupaten Toba. Untuk umat muslim yang datang dari luar daerah menurutnya akan dipantau dan tetap diinstruksikan mengambil air wudhu secara benar. Meskipun sampai saat ini, kata Bangun, pihaknya belum bisa menyediakan masker dan hand sanitizer sambil tetap berkoordinasi dengan pihak MUI. Untuk kegiatan rutin Jumatan masih tetap, tetapi kegiatan Isra Mi'raj kita tunda yang seogianya tanggal 29 Maret 2020 menjadi tanggal 12 April 2020. Insya Allah kami lakukan Isra Mi'raj setelah kesepakatan dengan pimpinan daerah di sini. Bagi umat jamaah Al-Hadona Baligi dihimbau untuk tetap berwaspada, dan bagi yang jemaah yang melaksanakan ibadah tetap melaksanakan ibadah di masjid sesuai dengan 5 waktu, dan begitu juga Jumatan setiap minggunya. Mengambil air wudhu, Pak. Kira-kira untuk sekarang lebih, apakah ada penambahan untuk dengan mencuci dengan sabun atau dengan insektisida, Pak? Kira-kira, Pak? Untuk sementara belum kita adakan, namun nanti kami pertimbangkan untuk ke depan. Bagi jemaat kita, Pak, mungkin yang di luar dari daerah Baligi, Pak, kira-kira, Pak, bagaimana kita menindaklanjutinya, Pak, yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat di sini, Pak? Menurut pandangan kami, untuk sholat Jumat, karena ini adalah wajib hukumnya, ini tetap dilaksanakan, baik pun di sekitar lingkungan Masjid Al-Hadona, baik pun di Masjid Tampu Bolon, Masjid Marmar dan Pasuratan. Ya, karena ini kewajiban kepada Allah SWT, kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Cara yang paling kira-kira, Pak, paling efektif, Pak, demi istilahnya mengatasi pendatang-pendatang yang ingin berjemaah di Al-Hadona ini, Pak? Nah, sebelumnya kami harapkan kepada jamaah-jamaah yang pendatang itu sebelum naik ke tempat sholat mengambil wudhu terlebih dahulu di tempat yang kami sediakan. Dengan tambahan alat bersih lainnya, Pak, ya? Ya. Kira-kira, Pak, alat bersih lainnya selain cuci wudhu, Pak, dengan cuci tangan dengan air bersih, Pak, selain itu apa aja, Pak? Ya. Apakah disediakan sabun, Pak? Untuk sementara waktu kami belum menyediakan sampai selengkap dengan demikian. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Selamat siang. Ya. Bangun juga menambahkan sampai saat ini pihaknya maupun Pemkab Toba dan MUI belum ada upaya untuk melakukan sterilisasi dan sanitasi di masjid tersebut. Bidang dakwah dan MUI Kabupaten Toba juga menunda acara Isra Mi'raj yang harusnya dilaksanakan tanggal 29 Maret mendatang diundur sampai tanggal 12 April 2020. Dari Kabupaten Toba, Jamarlin Saragi melaporkan. Cegah penularan COVID-19, zona kuning rutan kelas 2 Baligi berlakukan sistem video call gantikan kunjungan keluarga napi.
rumah tahanan kelas 2 Bali G masuk di dalam zona kuning dan mulai berlakukan beberapa pencegahan preventif akibat dampak virus corona yang menjadi wabah di dunia, terutama di Indonesia. Sebelum dilakukannya penetapan kesepakatan, Forkompinda Toba terhitung Jumat 20 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020, pihak Rutan Bali G sudah melakukan pencegahan preventif secara berkala. Kepala Rutan Kelas 2 Bali G, Leonard Silalahi menyatakan, Rutan Kelas 2 Bali G sudah melakukan pencegahan preventif zona kuning dan dilakukan secara berkala. Dimulai sosialisasi virus corona kepada para narapidana, termasuk binaan, penyemprotan disinfektan ruang dan bilik sel napi, dan agenda besuk para keluarga narapidana ditiadakan per tanggal 21 Maret 2020, diganti dengan video call via laptop. Untuk saat ini pantauan dari medis Rutan Bali G tidak ada yang terjangkit virus corona ya, itu sementara ya, karena tidak ada pemeriksaan medis yang lebih lanjut lagi. Tapi dari 401 orang warga binaan di Rutan Bali G, kondisi semua dalam keadaan sehat, paling ada batuk-batuk saja. Nah itu saya Pak ya. Selamat pagi Pak, untuk Bapak El Manalu Pak, selaku Ketua Tim Pencegahan di Rutan Kelas 2 Bali G Pak, apa saja tindakan yang sudah dilakukan Pak? Selamat pagi Pak, dengan adanya wabah yang tersebar hampir di seluruh dunia dan arahan-arahan dari atasan kami, baik itu dari pusat, baik itu dari kantor wilayah, dari Kepala Rutan Kelas 2 Bali G, sudah banyak kami lakukan pencegahan mengenai penularan dari corona. Termasuk itu yang telah kami lakukan sosialisasi bagi warga binaan dan begitu juga kepada semua petugas yang ada di Rutan Kelas 2B Bali G. Selanjutnya kami sudah membuat alat pembersih tangan yaitu wastafel di Rutan Kelas 2B Bali G, begitu juga dengan pembersihan yang telah dibuat mulai dari kunjungan kamar-kamar hunian dan begitu juga dengan ruangan-ruangan kantor yang ada di Rutan Kelas 2B Bali G. Dan pada saat ini hari Jumat kami sudah melaksanakan pertama meminta arahan dari Kepala Rutan Kelas 2B Bali G bagaimana pencegahan selanjutnya di Rutan Kelas 2B Bali G, khususnya bagi pengunjung dan bagi warga binaan kami. Pertama yang telah kami buat di sana mengurangi jam kunjungan kepada warga binaan kita dengan mempergunakan video call warga binaan kita kepada keluarganya masing-masing. Itu yang bisa kami laksanakan untuk pagi hari ini dan besok akan kami lakukan ini sesuai dengan yang kami laksanakan di Rutan Kelas 2B Bali G. Terima kasih. Untuk selaku Ketua Tim Satgasnya Pak, kalaupun ada nanti gejala-gejala yang terkini menuju virus corona Pak, apa yang Bapak lakukan Pak? Ya, terima kasih. Kami tetap berkoordinasi kepada puskesmas terdekat dan Dinas Kesehatan Toba Samosir. Baik Pak, terima kasih Pak. Mengenai sekarang Pak, kan ada virus corona yang lagi gemparnya di dunia maupun Indonesia. Jadi kebetulan sekarang mengenai pelayanan, kebetulan untuk di Rutan Bali G kan ada melalui visi Pak, video call. Agak terbantu nggak Pak dengan visi ini Pak? Sementara karena ada peraturan tidak ada ditiadakan sementara untuk 2 minggu ke depan penjengukan Pak. Sangat-sangat terbantu Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak dari mana Pak? Dari perawat Pak. Perawat Pak ya. Jadi visi dengan siapa Pak? Yang orang tua Pak. Orang tua Pak ya. Oh ya. Jadi gimana tadi visi Pak? Apa keadaannya kayak tadi saya lihat agak sedih Pak? Lancar Pak. Lancar. Ada yang apa Pak tadi? Yang kayak meninggal atau gimana Pak tadi Pak? Nenek Pak. Oh nenek Pak ya. Nenek Pak. Oh, ya, Pak. Dengan adanya pelayanan ini Pak agak terbantu Pak ya. Sangat membantu Pak. Membantu Pak ya. Walaupun tidak hadir Pak ya. Iya Pak. Pak, harapannya Pak dengan ke depan setelah adanya visi ini apakah maunya seperti apa Pak? Semakin lancar lah Pak. Komunikasinya sama keluarga yang mau besuk gitu Pak. Keluarga Pak ya. Oke, untuk keluarga sendiri Pak di mana tadi Pak? Di Perawat Pak. Parapat juga Pak ya. Lebih tepatnya di mana Pak? Danau Toba Perawat, Danau Toba Jalan Merdeka Pak. Leonard mengatakan, antisipasi penyebaran virus corona dilakukan berdasarkan perintah dari Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Berlaku untuk lapas, rumah tahanan, dan lembaga pembinaan khusus anak atau LKPA yang diterapkan per tanggal 18 Maret sampai dengan 31 Maret 2020.
walaupun pihak Forkompinda Kabupaten Toba baru mencapai kesepakatan pertanggal 20 Maret 2020. Leonard berharap agar di Kabupaten Toba tidak ada penderita virus corona tersebut. Dirinya menambahkan lebih baik mencegah daripada mengobati merupakan pencegahan preventif yang dilakukan pihaknya. Pantauan tim RMTV, aktivitas narapidana rutan kelas 2 Balige berjalan dengan baik dan lancar. Dari Kabupaten Toba, Berlin YB melaporkan. Satu unit kios pupuk di Kecamatan Pagaran ludes dilalap si jago merah. Satu unit rumah sekaligus kios pupuk bersubsidi milik Darwin Simamora warga Dusun Tigam, Desa Lumban Silintong, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari Kamis 19 Maret 2020 ludes akibat dilalap si jago merah. Kejadian naas tersebut pertama kali disaksikan oleh Rohani Manalu, di mana Rohani pada saat kejadian sedang berada di kebunnya yang terletak di belakang bangunan yang terbakar. Saksi melihat dari kebunnya asap tebal dari belakang bangunan tersebut, kemudian ia berteriak meminta tolong kepada warga di sekitar. Saat terjadi kebakaran, penghuni rumah tidak berada di tempat kejadian. Terlihat warga bersama kepolisian berusaha membantu memadamkan api. Saat pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, bangunan dan isinya sudah habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasubang Humas Polres Tapanuli Utara Aibtu Walfon Barimbing membenarkan kejadian tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari para saksi guna menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Kecamatan Pagaran, Jesse Simanjuntak melaporkan. Baik pemirsa, demikian berita terkini hari ini. Tetap ikuti berita menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.